Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif dengan NIM 4342301038 dari kelas TRPL 2B Pagi Politeknik Negeri Batam. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktikum ATS pemrograman basis data. Ya, kita langsung aja ke nomor satu, yaitu di sini kita disuruh untuk membuat tabel tidak normal dari dokumen faktur pembelian barang. Ini saya sudah membuatnya. Di sini sudah ada sudah ada tabel tidak normalnya yang berisi nomor faktur, kode supplier, nama supplier, tanggal, jatuh tempo, kode barang, nama barang, quantity, harga, jumlah, dan total. Lalu yang poin B adalah lakukan proses normalisasi dari tahap 1 NF, sampai 3 NF. Sini saya juga sudah membuatnya. Pada normalisasi 1 NF, di sini sudah dinormalisasi sebagaimana normalisasi 1 NF. Lalu normalisasi 2 NF itu dipecah lagi menjadi 3 tabel. Yang pertama tabel supplier, tabel barang, lalu yang ketiga adalah tabel faktur. Lalu untuk normalisasi 3 NF, di sini terpecah menjadi 4 tabel. Yang pertama adalah tabel supplier, yang kedua adalah tabel barang, yang ketiga adalah tabel faktur, dan keempat tabel pembelian. Lalu poin yang C adalah tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Di sini saya juga sudah membuatkan relasi antar tabel. Pada relasi tabel supplier memiliki primary key yaitu kode supplier. Yang kedua tabel barang memiliki primary key kode barang. Yang ketiga adalah tabel faktur yang memiliki primary key nomor faktur lalu memiliki foreign key kode supplier dari tabel supplier. Selanjutnya tabel pembelian memiliki primary key ID dan memiliki foreign key nomor faktur dari tabel faktur, dan foreign key yang kedua adalah kode barang dari tabel barang. Selanjutnya adalah lakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Baik, ini saya akan membuat SQL. Sini saya akan membuat dulu terlebih dahulu database-nya dengan nama dbats 4342301038. Nah, lalu sini saya akan membuatnya dengan SQL. Yang pertama adalah kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, tabel tabel supplier, tabel barang, tabel faktur, tabel pembelian dengan isinya. Baik, yang pertama kita membuat tabel supplier, create. Ya. Mungkin di sini saya akan mempercepat videonya karena mungkin tidak cukup. Jadi mungkin saya akan mempercepat pada saat saya mengetik agar mempersingkat waktu. Di sini kode supplier adalah kode supplier sebagai primary key. Lalu memiliki nama supplier. Lalu sini saya langsung membuat tabel yang kedua yaitu tabel barang. Di sini primary barang adalah kode barang.
Lalu tabel berikutnya adalah tabel faktur. Sebagai primary key-nya adalah nomor faktur lalu memiliki foreign key dari kode supplier yang berasal dari tabel supplier. Lalu selanjutnya adalah tabel pembelian dengan ID yaitu dengan ID-nya sebagai primary key. Ya, ini sudah saya tulis. Langsung kita go aja. Ya, ini sudah berhasil membuat tabel-tabel yang sudah ya di sini sudah dibuat tabel yang sudah dinormalisasikan, yaitu barang, faktur, tabel pembelian, dan tabel supplier. Lalu di sini saya akan mengisi datanya. Oke, mungkin sini akan dipercepat karena aku memakan waktu. Terus ini saya masukkan pada tabel faktur.
Lalu sini saya memasukkan data kepada tabel pembelian. Oke, lalu langsung kita go saja. Oke. Ya, di sini sudah masuk data-datanya dari tabel barang, tabel faktur, tabel pembelian, lalu tabel supplier. Lalu kita disuruh untuk melakukan operasi DDL dan DML. Di sini saya akan membuat operasi DML terlebih dahulu. Kita go saja dan kita lihat pada tabel barang R01 menjadi 100.000 ya. Lalu saya akan membuat DDL. Untuk operasi DDL saya akan menggunakan alter table karena tidak disuruh, jadi saya membuat satu saja. Karena tidak ada nominal yang disuruh, saya melakukan satu saja. Saya akan menambah kolom pada tabel barang em, yang bernama alamat tujuan dengan varchar 100. Oke, go. Ya, pada tabel barang sudah ada alamat tujuan sini. Baik, saya akan melanjutkan pada nomor 2, yaitu pada poin pertama buat database dengan nama DBS ATS teori PBD nomor 2. Pertama kita akan membuat DB ATS teori PBD nomor 2. Oke. Nah, pada poin kedua kita disuruh membuat tabel pegawai yang memiliki 4 atribut. Langsung aja kita bikin menggunakan SQL. Ya, sudah seperti ini kita go saja. Dan ya, di sini pegawai sudah terbuat table-tablenya, ID, nama, alamat gaji. Lalu kita akan masukkan value-nya, yaitu data-data dalamnya. Baik, saya akan menggunakan SQL lagi.
Selanjutnya kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Ya, sini saya sudah memasukkan data-datanya, lalu kita tinggal go saja. Nah, sini sudah berhasil dan sudah masuk untuk data-data yang ada di tabel pegawai. Lalu selanjutnya adalah kita disuruh untuk hapus record ID 100 dan update data ID 101 dan 102. Saya memasukkan SQL-nya yaitu dengan menggunakan delete. Oke, di sini tinggal go saja dan ya ID 100 dari tabel pegawai sudah hilang. Jadi selanjutnya adalah untuk update data ID 101 dan 102 dengan seperti ini. Jadi saya langsung saja untuk memasukkannya. Saya akan masukkan SQL query-nya dengan menggunakan update. Ya, saya sudah membuatkan untuk update data ya. Dua-duanya tinggal go saja dan eh, pegawai dengan nama Naila dan Raffi yang beralamat dan sekarang sudah diupdate. Nah, lalu selanjutnya adalah pada poin 6. Di sini kita disuruh untuk menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Sini saya akan menampilkan semua kolom dari tabel pegawai. Ya, sini sudah terlihat semua kolom pada pegawai. Lalu ini adalah kolom dengan awalan huruf F. Lalu selanjutnya adalah yang mempunyai nama dengan akhiran N, sama seperti tadi. Nama, ini adalah nama yang yang berakhiran huruf N. Lalu selanjutnya kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Nah, ini adalah pegawai yang memiliki gaji dari atas 15.000. Lalu selanjutnya adalah kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Sini ya, di sini sudah terlihat pegawai-pegawai yang memiliki alamat dari Surabaya. Lalu yang selanjutnya adalah kolom nama gaji dengan selanjutnya adalah kolom nama gaji dan dengan range gaji antara 15.000 sampai 20.000. Ya, ini adalah pegawai yang memiliki gaji antara 15.000 sampai 20.000. Lalu selanjutnya adalah gaji maksimal, minimal, dan rata-rata dari tabel pegawai. Dan ini adalah gaji maksimum
pegawai, gaji minimum pegawai, lalu gaji rata-rata pegawai. Baik, soal nomor 2 sudah diselesaikan, lalu kita langsung menuju ke soal nomor 3. Pada poin pertama, membuat database DBATS teori PB nomor 3, DBATS teori PBD nomor 3 kita buat. Lalu kita disuruh untuk membuat tabel barang seperti berikut dan memiliki barang, dua barang ya. Langsung saja kita bikin. Ya. Lalu saya akan menambahkan value di dalam tabel yang sudah kita buat ini. Ya, kita tinggal go dan data-data yang ada dalam barang ini sudah terbuat. Lalu poin selanjutnya kita membuat di tabel detail pembelian dengan isi tabel seperti berikut. Em, Ya, kita sudah membuat tabel, langsung go saja, dan detail pembelian juga sudah ada tabel-tabelnya. Lalu em, kita harus membuat skema trigger untuk stok barang secara otomatis. Sudah dibuat sudah ada fotonya, udah ada screenshotnya. Jadi kita tinggal salin saja dan masukkan ke SQL. Lalu selanjutnya pada poin pertama disuruh untuk melakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Lalu saya akan memasukkan data ke detail pembelian. Insert. Langsung kita go dan detail pembelian sudah masuk. Lalu berapakah jumlah LST 011 sekarang? Jumlahnya masih 0. Lalu lakukan lagi untuk barang LST 10, berapa jumlah stok LST? Oke, kita edit lalu 10. Oh, lalu kita cari select jumlah from barang kd kd barang sama dengan ls lst 101. Cukup jumlah from barang kd barang tago. Oke, di sini sudah terlihat ya jadi 10 jumlahnya. Lalu pada poin keempat, sini suruh untuk menjelaskan setiap baris pada trigger yang saya pahami. Oke, pada bagian pertama,
pada bagian trigger pada bagian begin menandakan awal dari blok program yang akan dijalankan saat trigger diaktifkan. Lalu pada bagian update barang, diperintah untuk melakukan update pada tabel barang dengan menambahkan nilai jumlah barang sesuai dengan data yang harus yang baru kita insert. Jika barang sama dengan nol, maka akan dianggap sebagai kosong. Lalu N menandakan akhir dari blok program ini. Delimiter untuk mengembalikan ke semula, contohnya adalah tanda petik yang ada di akhir. Nah, 5 trigger ini setiap kali ada operasi insert pada tabel detail pembelian, maka jumlah barang yang terkait dengan kode barang pada tabel barang akan diperbarui secara otomatis. Baik, sekian dari saya. Maaf jika saya banyak kesalahan. Mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.